Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Hadirin rahimakumullah, jadi betul-betul perlu kita ingat bahwa membaca tanda-tanda alam ini adalah atas nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Harus kita jaga, jangan sampai di dalam membaca, memahami, mengoreksi saudara-saudara kita justru menimbulkan keburukan. Hadirin rahimakumullah, marilah kita teruskan dengan membaca firman Allah dalam surat Al-Imran ayat 190 191 yang khotib bacakan di dalam salat tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalaqis samawati wal ardi wahtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, orang-orang yang berfikir. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkarun, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau berbaring sambil memikirkan penciptaan Allah dan bumi. Wa yatafakkaruna fi khalaqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, Engkau ciptakan ini semua tentu tidak sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanak, maha suci Engkau ya Allah. Fakina azabannar, dan jauhkanlah kami semua dari siksa api neraka yang membakar. Hadirin rahimakumullah, apabila di sekitar kita masih banyak anak-anak yang tidak terdidik, banyak banjir ketika hujan dan kering ketika musim kemarau, jalan macet dan sebagainya, ini adalah ayat-ayat Allah. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, Engkau jadikan itu semua pasti tidak sia-sia bagi orang-orang yang mengaku ulil albab. Akan tetapi, betulkah kita bisa sebagai ulil albab seperti yang disampaikan oleh Allah? Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanak faqina azabannar. Maha suci Engkau ya Allah, dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka-Mu yang membakar. Kalau kami mencoba menjadi ulil albab ya Allah, tentunya kami berusaha untuk bisa menyelesaikan permasalahan tadi. Permasalahan pendidikan anak-anak kita, anak-anak bangsa kita, permasalahan banjir kita, permasalahan kekeringan kita, permasalahan kemacetan jalan kita dan sebagainya. Maka kita harus berbuat sesuatu agar kita terhindar dari api neraka. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, sangat dalam makna ayat tersebut di atas. Rasulullah SAW sampai menangis ketika membaca ayat-ayat ini. Betapa tidak bila kita merenungkan ayat ini di malam hari, di sepertiga malam terakhir, kemudian mentafakuri, memikirkan tanda-tanda alam di sekitar kita, betapa kita akan terasa masih sangat bodoh, masih sangat jahil, masih sangat malas untuk berpikir, untuk bisa menjadi ulil albab. Termasuk berbagai penyakit hati lainnya masih ada dalam tubuh kita di dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Padahal demikian banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Hadirin rahimakumullah, demikian pula bila kita melihat diri kita, suami, istri, anak-anak kita, mereka banyak yang belum terdidik, belum bisa sholat dengan baik. Maka apakah kita sudah cukup maksimal mendidik keluarga kita untuk terhindar dari api neraka yang membakar? Demikian pula bila kita melihat jalan macet berkepanjangan yang terkadang kita ikut terlibat menjadi penyebabnya dan kita tidak ikut berpartisipasi untuk mengurainya. Demikian pula bila kita melihat jalan-jalan rusak akibat drainase yang buruk serta berat truk-truk material yang melebihi kapasitas kemampuan jalan kita. Demikian pula bila kita melihat banjir setiap tahun di musim penghujan, sebagian saudara-saudara kita di hilir sungai, di daerah selatan, di dataran rendah kebanjiran. Sedangkan kita di hulu sungai, di atas ini, di daratan tinggi ini tidak ikut berpartisipasi mencegah aliran ke bawah. Demikian pula bila kita melihat lingkungan kita yang semakin rusak, apakah kita mau dan mampu
untuk mencegah apalagi memperbaikinya. Hadirin rahimakumullah, melihat fakta yang demikian, apakah kita masih bisa mengklaim diri kita sebagai ulil albab atau orang-orang yang berakal, sedangkan orang-orang yang berakal dicirikan oleh Allah sebagai orang-orang yang dikala berdiri, duduk, berbaring, senantiasa membaca tanda-tanda alam di sekitarnya, memikirkan bagaimana beramal soleh dengan cara mencari solusi penyelesaiannya. Ya Allah, Engkau ujikan semua ini, insya Allah tidak sia-sia. Ya Allah, kami berniat insya Allah berpartisipasi untuk mencegah kerusakan yang lebih parah, untuk mendidik anak-anak dan keluarga kami, lingkungan kami. Ya Allah, izinkanlah kami, berilah kekuatan kepada kami untuk memperbaiki diri. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah, Maha Suci Engkau ya Allah dari kesalahan. Alam ini rusak, budaya ini rusak karena kesalahan kami ya Allah. Maka ampunilah kami dan jauhkanlah kami semua dari siksa api neraka yang membakar. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin rahimakumullah, beruntung kita bahwa Allah SWT tidak serta-merta menghukum kita karena kesalahan-kesalahan kita. Allah masih menyayangi kita. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kita bisa meninggal pagi ini, nanti malam, minggu depan, pekan depan. Kita harus mempersiapkan diri dengan 3 hal. Yang pertama, ilmu rahimakumullah. Kita perlu merenungkan ini semuanya. Dan kita tidak bisa merenung sebagai pekerjaan sambilan. Merenung harus dicarikan waktu yang prima. Waktu untuk merenung harus kita alokasikan pada waktu yang prima. Waktu di mana sel-sel tubuh kita baru selesai beristirahat. Sel-sel tubuh kita baru saja tidur. Waktu yang hening. Waktu di mana kita bisa membebaskan diri dari kesibukan dunia untuk sesaat. Waktu di mana kita lebih bisa membebaskan diri dari godaan setan yang terkutuk. Waktu itu adalah sepertiga malam terakhir. Hadirin rahimakumullah, inti dari yang khotib sampaikan adalah marilah kita memaksakan diri kita, mengalokasikan waktu dan energi kita untuk merenungkan diri kita. Kita mau kemana? Kita memakai lewat jalan yang mana? Dan dengan kendaraan apa? Dan dengan bekal apa kita akan menghadap Allah SWT. Allah berfirman di dalam surat Muzammil surat 73 ayat 1 sampai dengan 5. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu arinqus minhu qalila auzid alaihi warattilil qur'ana tartila inna sanulqi alaika qaulan tsaqila. Wahai orang-orang yang berselimut, bangunlah untuk salat di malam hari kecuali sedikit daripadanya, yaitu seperduanya, atau kurangilah dari seperdua itu sedikit, atau lebih dari seperdua itu. Dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Warattilil Qur'ana tartila. Sesungguhnya kami akan menurunkan kepadamu perkataan yang berat. Inna sanulqi alaika qaulan tsaqila. Hadirin rahimakumullah, sekali lagi marilah kita paksakan diri kita untuk merenungkan diri kita pada sepertiga malam terakhir dan membaca Quran dengan tartil, dengan perlahan-lahan, dengan kita baca maknanya dan kita tancapkan dalam hati kita. Insya Allah anak-anak kita berpartisipasi dalam lingkungan dan seterusnya. Hadirin rahimakumullah, ketika kita sedang tidur disapa oleh Allah dengan kasih sayangnya. Wahai orang yang berselimut, bangunlah. Allah izinkan nyamuk menggigit kita. Allah mengizinkan kucing berlarian di atap rumah kita yang menimbulkan suara gemuruh, dan kita tidak dibiarkannya kita tidur sampai pagi. Hadirin rahimakumullah, sholat tahajud dilaksanakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum Isra Mi'raj wajib bagi Rasulullah melaksanakan sholat tahajud. Bahkan Rasulullah tidak meninggalkan satu kali pun sholat tahajud sampai akhir hayatnya. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan pertama setelah bangun tidur, jangan sampai kita ingat yang lain. Jangan ingat PR bagi para siswa mahasiswa, jangan ingat tugas, jangan ingat pekerjaan, bahkan jangan ingat minta izin dulu istri, anak atau suami, karena kita ingin menghadap Allah SWT. Maka ucapkanlah ketika bangun tadi, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Segala puji bagi Allah yang telah membangunkan kita dari mati kita, dan hanya kepada Allah kita akan kembali. Sekali lagi perlu kita ingat bahwa Allah lah yang nomor satu kita ingat setelah tidur. Kemudian kita berjalan perlahan-lahan
kita mengambil air wudhu untuk mensucikan diri dengan melepas ikatan tali setan. Ikatan tali setan pertama hilang ketika kita membacakan doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusur. Ikatan setan yang kedua akan lepas ketika kita mengambil air wudhu, dan ikatan setan yang ketiga akan lepas ketika kita takbiratul ihram sholat tahajud. Insya Allah kita akan melakukan berlatih untuk melaksanakan sholat tahajud ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan dengan perlahan kita laksanakan sholat tahajud 2 rakaat dengan khusyuk, kita baca ayat demi ayat, kita resapkan dalam hati firman Allah, kita baca dengan maknanya seolah-olah Allah sedang berbicara kepada kita dengan ayat-ayatnya. Hadirin rahimakumullah, setelah tahajud 2 rakaat pertama kita dapat bermuhasabah, merenungkan satu persatu bagaimana amanah-amanah kita yang telah kita tanggung, bagaimana permasalahan-permasalahan yang kita punya. Pada saat yang prima seperti ini, kita bisa berkonsultasi, kita bisa minta tolong, kita bisa minta kekuatan kepada Allah SWT untuk membantu kita untuk menyelesaikan amanah-amanah yang kita pegang, untuk membantu kita menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang kita punyai. Kita prihatin demikian banyak saudara-saudara kita yang belum tahu makna kehidupan. Banyak saudara-saudara kita yang minum minuman keras. Tidak hanya laki-laki, bahkan perempuan. Mereka belum tahu maknanya hidup ini. Mereka menggunakan hidupnya dengan sia-sia. Mereka meninggal dunia karena minuman keras. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Kewajiban kita untuk menyampaikan kepada mereka bahwa hidup ini adalah indah. Kita menikmati indahnya perjuangan ini sampai dengan datangnya ajal kita ketemu dengan Yang Maha Pengasih. Insya Allah, Allah SWT. Khotib mengajak jamaah sekalian, marilah secara berjamaah untuk mendoakan, mencarikan jalan kepada saudara-saudara kita di dalam mendidik dirinya, mendidik anak-anaknya, mendidik anak-anak masjid. Anak-anak yang datang ke masjid adalah anak-anak masjid, anak-anak DKM, anak-anak generasi muda bangsa ini, agar menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Allahumma amin. Demikian pula khotib mengajak jamaah sekalian berdoa untuk berupaya mencari solusi untuk beberapa permasalahan yang kita hadapi, baik lokal di komplek kita masing-masing, masalah di kota Bandung, masalah Jawa Barat, masalah Indonesia, maupun masalah pemanasan global misalnya. Permasalahan pendidikan yang semakin harganya tidak terjangkau oleh kita, banjir yang hampir tidak bisa terelakkan, kekeringan yang akan terjadi, transportasi publik yang macet yang setiap hari terjadi, infrastruktur yang kurang adalah permasalahan kita bersama. Kita hampir tidak punya solusi secara analitis, kita hampir tidak punya solusi secara saintifik, kita hampir tidak punya solusi secara teknologis. Solusinya hanya satu, yaitu bantuan Allah SWT dengan kita berjamaah bersama, berdoa bersama, berikhtiar bersama, menangani permasalahan-permasalahan di sekitar kita. Hanya satu yang bisa kita lakukan, berikhtiar berjamaah dan memohon kepada Allah. Insya Allah Allah akan menurunkan hidayahnya, memberikan solusinya kepada kita semua, sehingga kita bisa menjadi pribadi yang mutmainah, keluarga kita keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, dan kampung negeri ini menjadi kampung negeri yang baldatun, thayyibatun, warubun ghafur. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, kita bisa mencari firman-firman Allah, paper-paper dan hadis-hadis Rasulullah dengan Quran digital, komputer dan internet. Internet tidak digunakan untuk sesuatu yang buruk, tetapi internet dapat digunakan untuk sesuatu yang bermaslahat, yang terkait dengan amanah dan permasalahan baik pribadi, keluarga, dan permasalahan bangsa. Insya Allah pada malam yang hening sepertiga malam terakhir, Allah SWT akan menurunkan makna dari firman-firmannya ke dalam hati kita. Amin ya Allah. Hadirin rahimakumullah, setelah dan bersamaan kita menemukan diri kita di hadapan Allah, maka kita semakin mengenal baik buruk diri kita. Tentu demikian pula saudara-saudara kita, teman-teman kita, tim kerja kita. Pemahaman ini akan lebih memudahkan untuk memahami posisi kita, teman-teman kita, alam di sekitar kita, dan Allah SWT pencipta dan pemelihara alam semesta ini. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 84. Bismillahirrahmanirrahim. Kul kullu ya'malu ala syakilatihi farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Wa yas'alunaka 'anir ruh
Kulir ruhu minal amri robbi wa ma utitum minal ilmi ila qalila. Hadirin rahimakumullah, orang menyatakan banyak misteri kehidupan, ada rahasia kehidupan. Tapi tidak demikian bagi umat Islam. Umat Islam mempunyai pedoman Al-Quran, dan Al-Quran memberikan petunjuk melalui surat Al-Isra ayat 84-85 ini, bahwa sesungguhnya katakanlah tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing, maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh, katakanlah ruh itu termasuk urusan Tuhanku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit. Jadi bukan misteri kehidupan, bukan rahasia kehidupan, tetapi ruh itu adalah hanya Allah yang Maha tahu. Kita tidak diberitahu kecuali yang sedikit. Oleh karenanya, karena manusia terdiri dari ruh dan jasmani yang kita sering susah untuk memahaminya. Bahkan kita susah untuk memahami diri kita sendiri. Antara keinginan dan seharusnya yang dilakukan, kita masih sering bentrok. Apalagi memahami istri anak-anak kita, saudara-saudara kita, tim kerja kita, teman-teman DKM kita, teman RT kita, teman bekerja kita. Tentu akan sangat susah apabila kita tidak didasarkan pada ketentuan Allah bahwa teman kita terdiri dari jasmani dan ruhaniyah, dan ruhaniyah ini hanya Allah yang Maha tahu. Kita memahami bahwa diri kita masing-masing berbeda, suami dan istri, anak-anak berbeda, apalagi kita tentu berbeda riwayat dan pengalaman hidup kita masing-masing. Kita berasal dari SD, SMP, SMA, daerah yang berbeda, itu pasti membentuk perilaku yang berbeda, dan demikian pula tentu akan memberikan sikap pola pikir yang berbeda. Hadirin rahimakumullah, kalau kita mengenal diri kita dan teman-teman kita dengan alasan dunia, dengan platform yang tidak sama, bisa diduga kita akan susah memahaminya. Akan tetapi bila kita menemukan diri kita masing-masing sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, dan Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahudina," maka kita akan lebih mudah, kita akan patuh pada Allah untuk bermusyawarah. Allah berfirman dalam surat Asy-Syura 42 ayat 38, "Waladina stajabu li rabbihim wa aqamus sholata wa amruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfikun." Sudah pasti antara diri kita dan istri kita, anak-anak kita, pasti ada perbedaan. Kita hidup di zaman lampau, anak-anak kita hidup di masa sekarang. Teman-teman kita di DKM, di RT, di pekerjaan pasti berbeda. Dan satu-satunya agar kita bisa patuh, bisa sepakat adalah mengikuti perintah Allah untuk bermusyawarah. Waladina stajabu li rabbihim wa aqamus shalah wa amruhum syura bainahum. Maka kita harus sholat terlebih dahulu sebelum bermusyawarah. Hadirin rahimakumullah, khatib menyarankan ada musyawarah utama, yaitu sholat setelah sholat tahajud, kemudian kita bermusyawarah untuk urusan amal soleh kita. Amin ya Allah. Artinya, dan bagi orang-orang yang menerima mematuhi surat Tuhannya dan mendirikan sholat, sedang mereka memutuskan masalahnya dengan musyawarah antar mereka, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Oleh karenanya perlu kita upayakan untuk sholat tahajud dan berdoa berjamaah dengan tim kerja amal soleh kita untuk menyatukan hati, menyatukan platform, menyatukan program kerja. Allah SWT memerintahkan kepada kita untuk bermusyawarah. Hadirin rahimakumullah, platform telah diberikan contoh oleh Rasulullah SAW ketika akan memindahkan Hajar Aswad. Ketika akan memindahkan Hajar Aswad, banyak ketua suku yang berebut untuk memindahkan batu tersebut. Maka Rasulullah memberikan kain di mana dipegang oleh semua ketua suku. Itulah platform yang dipegang oleh semua unsur, sehingga batu tadi serasa dipindahkan oleh semua unsur, tidak oleh satu orang sendiri, tidak ketuanya sendiri, tapi bisa ketuanya sampai dengan tukang sapunya bersama-sama memikul beban itu. Maka insya Allah akan memberikan hidayah, kita tidak bercerai-berai. Hadirin rahimakumullah, orang-orang tua kita berkata, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Sapu lidi harus bersatu agar berfungsi dengan baik. Allah berfirman dalam surat As-Saff, surat 61 ayat 4, "Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi safan ka'annahum bunyanun marsus." Sekali lagi Allah memberikan petunjuk kepada kita. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berperang di jalannya
dalam barisan yang teratur, dalam sop-sop yang teratur, di dalam organisasi yang teratur, di dalam musyawarah yang teratur, di dalam administrasi yang teratur, di dalam keuangan yang teratur. Hadirin rahimakumullah, apabila dari A sampai Z teratur, keuangan teratur, maka insya Allah tidak akan ada fitnah dan kita semua akan bisa mengangkat amanah, mengangkat tugas-tugas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berjamaah dan menghadiahi sampai 27 kali lipat bila kita mampu melaksanakan dan menegakkan sholat berjamaah. Melaksanakan sholat sendiri itu mudah, akan tapi menegakkan sholat berjamaah secara terus-menerus memerlukan jihad dan kesabaran. Semoga Allah memberikan kejernihan hati kita dan kemampuan kita menegakkan sholat berjamaah. Setelah melaksanakan sholat, sebaiknya kita menegakkan sholat berjamaah. Barangkali itulah penafsiran khotib. Hadiah 27 kali itu hanya diberikan kepada orang-orang yang setelah melaksanakan sholat, mereka menegakkan sholat berjamaah. Dia bermusyawarah melaksanakan amanah yang diberikan oleh masyarakat, oleh RT, RW Indonesia, oleh dunia ini, bagaimana menyelesaikannya menjadi ulil albab bersama-sama. Itu baru mendapatkan nilai yang 27 kali. Hadirin rahimakumullah, melaksanakan sholat tahajud sekali-kali relatif mudah. Untuk bisa istiqomah memerlukan kesabaran. Langkah-langkah berikut tentu lebih tidak mudah lagi. Untuk itu marilah kita wacanakan dan kita coba untuk sholat berdoa, menyatukan visi, misi, platform dengan tim kerja amal soleh kita secara berjamaah. Kita bisa membentuk tim kerja di bawah RT, RW, dan DKM, tim kerja pendidikan anak masjid, tim kerja pendidikan anak bangsa, tim kerja drainase, jalan, dan lingkungan. Hadirin rahimakumullah, yang paling berat sekali lagi adalah menyatukan hati kita, menyatukan visi, misi, dan platform kita. Dan itu harus dimulai dengan perintah Allah. Kita yang beragama Islam mempunyai pedoman dan kita mulai dari sholat tahajud, maka insya Allah hati kita nyambung, kita satukan visi, misi, platform kita satukan tujuan kita, program-program kita, dan kita bergerak langkah demi langkah untuk menyelesaikan amanah-amanah yang kita tanggung bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman dalam surat Fusilat ayat 30-33 yang khotib bacakan tadi. Innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu. Hadirin rahimakumullah, salat tahajud satu pekan mungkin mudah, akan tapi terus-terusan setiap hari, apakah bagi didawamkan setiap hari, tidak mudah, tapi hadiahnya akan besar sekali. Allah berfirman, innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Allah akan menurunkan malaikat dan berkata, alla takhafu wala tahzanu. Janganlah engkau takut dan janganlah engkau bersedih hati tentang anak-anakmu, tentang SPP anak-anakmu, tentang rezeki anak-anakmu, karena Allah akan menjamin setiap binatang melata yang ada di bumi ini. Kalau kita lihat ayam di pagi hari keluar, pulang sore harinya dia akan penuh makanan di lehernya, apalagi manusia yang berakal. Kita yakin bahwa Allah akan memberikan hidayah rezeki kepada kita kalau kita menjadi ulil albab. Oleh karenanya, marilah kita didik saudara-saudara kita, jangan sampai putus asa di dalam kehidupan ini. Allah memberikan janji yang tidak akan disalahinya. Alla takhafu wala tahzanu wa absiru bil jannatil lati kuntum adun. Dan Allah akan memberikan hadiah jannah, surga Jannatun Naim yang dijanjikan kepada kita. Hadirin rahimakumullah, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka menukuhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan hendaklah kamu bergembira dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyuruh di jalan Allah? Waman ahsanu qaulan mimman da'a ilallah. Dan tugas utama kita hadirin rahimakumullah adalah dakwah fi sabilillah. Dakwah apabila yang paling kecil kita bisa hanya zikir di masjid, maka kita lakukanlah sholat dan zikir di masjid. Tetapi apabila kita berpotensi untuk menjadi jenderal, apabila kita berpotensi untuk bisa menjadi profesor,
apabila kita bisa berpotensi menjadi pedagang besar, apabila kita bisa berpotensi menjadi ketua partai presiden, maka kita wajib melakukannya. Karena potensi Allah telah diberikan kepada kita. Kita khawatir apabila kita ketemu Allah, kita akan ditanya, potensi apa yang telah aku berikan kepadamu, yang telah kau gunakan? Apakah kamu hanya duduk-duduk saja? Apakah kamu hanya berzikir di masjid saja? Sedangkan permasalahan di dunia demikian semakin parah, dan budaya ini semakin menguasai kita. Anak-anak kita, keluarga kita dikuasai oleh internet, TV. Kenapa kamu diam saja hanya berzikir di dalam masjid? Maka kita harus bergerak keluar. Jadilah kita jenderal, jadilah kita profesor, jadilah kita presiden, jadilah kita para pengusaha yang mampu membentuk budaya dunia ini, dan orang-orang di sekitar kita akan terbawa dengan budaya yang baik. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi katsiro wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin rahimakumullah, usaha untuk membina diri, keluarga, anak-anak, orang-orang tua kita perlu dan memang harus kita desain secara berjamaah. Kita tidak bisa mendidik anak kita sendiri-sendiri. Kita harus mendidik anak-anak kita secara berjamaah di masjid. Anak-anak akan lebih respect, lebih patuh pada orang tua lain. Anak-anak demikian pula bapak-bapak sepuh yang datang ke masjid adalah anak-anak dan orang-orang tua kita. Ketika kita menghadap Allah, ada bekal yang pertama tadi ilmu amaliyah, amal jariah, dan anak-anak soleh. Dan yang kedua adalah apabila ada orang tua di dalam perawatan kita, tetapi kita tidak bisa mendapatkan tiket surga dengan merawat orang-orang tua kita dengan baik, maka kita termasuk orang-orang yang rugi. Maka anak-anak dan orang-orang sepuh yang datang ke masjid adalah anak-anak kita semua, orang-orang tua kita semua. Orang-orang tua kita yang berdoa secara khusyuk untuk anak cucunya, untuk bangsa ini, insya Allah akan didengarkan oleh Allah dan akan membantu kita yang masih bisa bekerja di lapangan. Hadirin rahimakumullah, marilah kita istiqomah di dalam membina anak-anak dan generasi bangsa, serta khidmat kepada orang-orang tua kita. Insya Allah anak-anak kita dan generasi bangsa yang soleh akan pada waktunya dapat menjadi politisi, akan menjadi anggota DPR, DPRD, akan bisa menjadi penjabat, akan bisa menjadi bupati Bandung, akan bisa menjadi polisi, jaksa, hakim yang soleh. Kalau mereka soleh, mereka amanah, dan mereka tidak akan menghambur-hamburkan uang untuk keperluan sesaat. Mereka tidak akan menggunakan uang untuk politik saja. Mereka tidak akan mendesain pemilu kalda ini tidak hanya untuk mereka sendiri. Mereka akan bisa mendesain hanya satu kali putaran. Karena dengan satu kali putaran calonnya hanya dua misalnya, maka akan menghemat biaya yang besar sekali. Biaya yang besar tadi bisa digunakan untuk menyantuni orang-orang miskin, untuk menyelesaikan saluran kita, drainase kita, jalan-jalan kita. Inilah tugas-tugas para elit politik untuk mengatur kehidupan politik ini agar tidak boros, agar tapi uang-uang itu bisa digunakan untuk rakyat kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin rahimakumullah, para anggota DPR, DPRD bisa menggunakan APBN, APBD untuk mengalokasikan dana untuk rakyat, untuk kaum duafa. Insya Allah kalau pemimpin-pemimpin memikirkan rakyat kecil, maka Allah akan menurunkan rahmat dan hidayahnya kepada Indonesia kita. Amin ya Allah. Kita boleh memimpikan pada suatu ketika kita bisa membuat kontrak politik dengan calon presiden kita, dengan calon gubernur, calon wakil kota, bupati kita, bahwa beliau-beliau ini mau dan mampu untuk sholat tahajud dan berdoa berjamaah bersama para tim kerja amal solehnya yang muslim pada sepertiga malam terakhir, rutin sepekan sekali atau sebulan sekali, satu semester sekali atau satu tahun sekali. Yang non muslim difasilitasi juga untuk evaluasi diri pada tempat lain yang disediakan. Khotib percaya bahwa non-muslim setelah tidur juga akan memberikan istirahat, sel-selnya akan istirahat dengan baik. Maka setelah tidur diajak musyawarah, maka akan memberikan kontribusi yang baik pula. Dengan menganggap kita semua adalah keluarga besar, Indonesia adalah keluarga besar bangsa Indonesia, dan mengikuti tata cara yang petunjuk Allah, mengikuti syariah Allah, insya Allah negara kita Indonesia dapat berproses menjadi negeri yang baldatun, toibatun, barukum ghafur. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin rahimakumullah, jangan sampai kita sia-sia
Maka sepulang dari sini paksa niatkan kepada keluarga untuk sholat tahajud berjamaah, sholat tahajud sendiri-sendiri, kemudian berjamaah dan mengajak membentuk tim kerja dengan RT, RW dan BKM untuk bermusyawarah, didahului dengan sholat tahajud atau sholat duha kalau pagi hari, dan kemudian baru bermusyawarah karena Allah. Insya Allah pelan-pelan secara transparan dan akuntabilitas, administrasi dan keuangan jelas, maka insya Allah kita bisa memikul beban berat bersama-sama ini. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamda yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa adhimi sultanik. Rabbi fir lana wa liwalidaina warhamhum kama rabbayana shighara. Ya Allah, ampunilah dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa orang tua kami ya Allah. Ampunilah dosa mertua kami ya Allah. Ampunilah dosa guru-guru, pemimpin-pemimpin, dosen-dosen kami ya Allah. Ampunilah dosa orang-orang tua di kampung kami ya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil ya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma ya Allah, ampunilah dosa kami. Ampunilah dosa tetangga-tetangga kami, teman-teman kami ya Allah. Ampunilah dosa bangsa ini ya Allah. Ampunilah dosa umatmu ya Allah. Muslimin muslimat, mukminin mukminat, baik yang masih hidup maupun yang telah wafat ya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ya Allah, ampunilah dosa kami ya Allah. Allahumma ya Allah, jadikanlah kami dan anak cucu kami imam bagi orang-orang yang bertakwa ya Allah. Allahumma ya Allah, senangkanlah diri kami dengan memberikan anak kami sebagai anak-anak yang soleh dan solehah ya Allah. Jadikanlah generasi Indonesia ini generasi yang soleh-solehah ya Allah, dan pada saatnya bisa memimpin bangsa ini ya Allah, untuk menjadikan negeri ini menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf kurang lebihnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak foto dulu. Kayaknya. Baik, Bung. Kalian, Bung.